Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya kepadamu bahwa Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber pengetahuan. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah hikmat yang Kau berikan kepada kami. Pengenalan kami akan Engkau dan pengetahuan kami atas sekeliling kami. Tuhan, ketika kami menyadari itu semua, kami patut bersyukur karena Tuhan merancangkan sesuatu yang baik atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala sesuatu yang tidak kami pikirkan, tapi itu yang Kau sediakan bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu firman yang hidup dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah. Kemarin saya mendengar berita tentang Menteri Sosial yang dituntut hukuman penjara 11 tahun. Ada juga yang menuntut hukuman mati para koruptor. 1 tahun yang lalu kita dikejutkan oleh satu berita bahwa Menteri Sosial korupsi dana sosial atau bansos untuk masyarakat yang tidak mampu. Sangat miris tentunya ketika kita mendengar berita yang seperti itu. Apalagi orang yang melakukannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu mungkin banyak hal, banyak faktor ketika peristiwa itu terjadi. Dan kemarin sudah disidangkan dan akan dituntut hukuman. Bagi setiap orang yang bersalah dan melanggar hukum di dalam negeri kita, pasti akan dihukum. Dan inilah keadilan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika kita bicara hukuman dan juga sesuatu hal mengenai kejahatan, kita percaya suatu hari nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ada orang yang menerima hukuman kekal abadi hukuman, yaitu neraka. Lalu ada orang juga yang berjuang dengan setia, berhak menerima tempat yang lebih indah, yang lebih baik dari dunia ini, yaitu surga. Bagi kita orang-orang yang percaya dan bagi kita orang-orang yang beriman, hukuman itu pasti datang. Lalu bagi negara kita, karena negara sebagai pemerintahan hamba Allah yang mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya, hukuman itu tentu diberlakukan untuk menertibkan semua orang. Mungkin lewat hukuman itu menjadi teguran, sehingga siapa yang pernah dihukum mengalami perubahan dalam hidup. Rasul Paulus juga menjelaskan hal yang demikian kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah sebagai hamba Allah, mereka bertugas menghukum orang yang melanggar hukum, menghukum orang yang berbuat jahat.
Jadi artinya takut kepada pemerintah, taat kepada pemerintah, patuh kepada pemerintah. Kita sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan hukum-hukum negara. Lalu bagi siapapun yang melanggar hukum, tidak pandang bulu siapapun, termasuk menteri sosial, sekalipun dia menteri, karena dia melanggar hukum, maka dia juga akan dihukum. Pemerintah mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, punya hukum yang tegas dan punya aturan yang tegas demi terciptanya damai sejahtera di negeri tercinta. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki ketaatan kepada pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi hukuman-hukuman di dalam negara kita merupakan hukuman yang benar ditegakkan. Jadi setiap orang yang melanggar dihukum. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus memperhatikan untuk tetap hidup taat, hidup dalam kebenaran, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, supaya hidup kita nyaman. Kalau kita baik, kebaikan juga akan datang di tengah-tengah hidup kita. Inilah perjuangan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemerintah kita sebagai hamba Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi rakyatnya. Kita berdoa. Kami bersyukur karena pemerintahan kami dapat menegakkan kebenaran, dan pemerintahan kami akan menghukum setiap orang yang bersalah tanpa pandang bulu. Biarlah kebenaran ini kami terima, kebenaran ini juga Tuhan dapat membuat kami untuk terus belajar, tetap hidup dalam kebenaran, tidak tergoda dengan apapun. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Cinta